Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Magetan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada pagi hari ini adalah Ustaz Fauzan Nur Ramadan, Sarjana Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang indah di pagi hari ini kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua yang Allah berikan kepada kita, atas semua yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kenyamanan, keamanan. Tubuh kita masih di bawah kehendak kita, otak kita masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Indra, panca indra, pergerakan masih kita bisa kontrol semuanya. Kita dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan memiliki kesempatan, kemauan dan waktu. Atas semua itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah seolah-olah menantang kepada kita semua. Hitunglah nikmatku satu persatu. Barang siapa menghitung nikmatku satu persatu, justru dia sendiri yang tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya nikmat yang datang kepada kita semua. Salawat dan salam semoga kita tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan suri tauladan, yang kita jadikan panutan di atas panutan. Dan Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Anda, kita semua yang merasa beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berilah salam, selawat, penghormatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita mengingatkan ittaqillah, bertakwalah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, Allah Maha di atas segala-segalanya. Semua yang Allah berikan kepada kita tercatat, semua yang kita gunakan atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terekam. Semua yang baik, semua yang buruk, semua yang besar atau kecil, semua terekam.
dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan kita sendiri, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang catatannya itu penuh dengan kebaikan demi kebaikan, maka timbangan amalnya lebih berat dibandingkan timbangan dosanya. Mereka lah orang-orang yang kembali kepada kehidupan yang dirindukan, kehidupan yang diharapkan, yaitu surga. Namun sayang sekali jamaah rahimakumullah, apabila kita mendapati catatan amal kita penuh lebih banyak dengan keburukan demi keburukan dibandingkan kebaikan demi kebaikan, maka timbangan amal kita lebih ringan dibandingkan timbangan dosa kita. Orang-orang tersebut mereka akan menyesal dan tempat mereka kembali adalah neraka hawiyah, yang adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu neraka yang apinya sangat panas. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang indah ini kita senantiasa memungkinkan takbir, tahmid, tahmid. Pada kesempatan di dunia lain, sebagian dari kaum muslimin bisa menunaikan ibadah haji, sebagian lagi menunaikan ibadah kurban. Kita senantiasa rutin terus menerus menunaikan salat Idul Adha tiap tahun. Siapa yang kita contoh jamaah rahimahullah? Siapa yang kita teladani atas semua rangkaian yang indah pada bulan Zulhijjah ini? Semua rangkaian yang indah di momen-momen Idul Adha ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seseorang yang Allah berikan status Khalilullah, kekasih Allah, Khalilur Rahman, kekasih dari Zat yang Maha Penyayang. Kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam teladan yang kita rutin tiap tahun menyelenggarakannya, menyelenggarakan ibadah haji, menyelenggarakan ibadah kurban, salat Id, bertakbir dan lain sebagainya? Serangkaian momen-momen Idul Adha tidak terjadi kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan pertama kali. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah menjadikan fase-fase kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, musibah di atas musibah, cobaan demi cobaan Allah timpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun beliau alaihissalam berhasil melakukan melewati semua cobaan demi cobaan tersebut tuntas, sempurna, tanpa tapi, tanpa protes. Maka dijulukilah Khalilullah, yang mencintai Allah di atas segalanya, di atas diri sendiri, di atas nyawanya, di atas keluarganya, istri dan anaknya. Maka kita ingat kembali, begitu banyak ujian demi ujian yang Nabi Ibrahim alaihissalam terima ketika beliau berada di keluarganya. Beliau harus mendakwahkan la ilaha illallah, di mana ayahnya sendiri merupakan seseorang yang memahat berhala yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan kaumnya, yang kaumnya sendiri menentang, sebagian besar menentang yang apa Nabi Ibrahim alaihissalam ajarkan. Hingga suatu saat di suatu momen Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki siasat, yaitu menghancurkan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan kaumnya. Di mana ketika itu kaumnya memiliki acara keluar yang tidak ada di kota tersebut. Maka ketika mereka kembali menjumpai sesembahan Tuhan-Tuhan mereka telah hancur luluh lantak, mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim yang tersisa di tempat itu, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lihatlah ada patung yang paling besar
tanyalah kepadanya bila ia bisa mendengar dan menjawab. Maka mereka merasa argumentasi mereka tidak cukup untuk mengalahkan Nabi Ibrahim. Apa-apa yang mereka lakukan, mereka sembah patung ini dan itu, mereka bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, mereka bahkan tidak bisa mendengar maupun menjawab. Maka dibuatlah api yang berkobar sangat besar, dan Nabi Ibrahim dilemparkan menggunakan alat, menunjukkan apinya tidak hanya cukup bisa diletakkan Nabi Ibrahim begitu saja, harus dilemparkan menggunakan alat pelontar, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam neraka. Maka dikala saat yang genting itu Jibril alaihissalam mengatakan, hal laka ilayya hajah, apakah engkau memerlukan bantuanku wahai Ibrahim? Jibril alaihissalam menawarkan bantuan, apakah engkau memerlukan bantuan kepadaku wahai Ibrahim? Maka kita mengambil sebuah pelajaran yang pertama atas ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaika salam, amma ilallahi salam. Adapun kepada engkau Jibril, aku tidak perlu bantuanmu. Namun sekarang ini aku memerlukan bantuan Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Aku makhluk, kamu Jibril alaihissalam pun juga makhluk. Maka kita tidak bisa saling memberikan efek kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Maka sekarang ini aku membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sering populer di hadapan kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah pertolongan Allah bagiku dan cukuplah Allah sebagai pelindungku. Maka Allah berfirman, Allah yang menciptakan api tersebut membuat api merubah kodratnya yang bisa membakar begitu panas, bisa membakar meluluh lantakan tubuh Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala membuat api tersebut dingin. Qul ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Allah memerintahkan kepada api itu, wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Jemaah rahimakumullah, betapa ketika musibah mendatangi kita, ujian menerpa kita, apa yang kita ingat? Alhamdulillah, ketika kita bisa mengingat Allah pertama kali, Allah pelindung kita, Allah zat di mana tempat bergantung, zat di mana yang mengatur segala urusan hambanya, urusan yang baik maupun yang buruk, semua Allah atur. Ketika kita bisa menjadikan Allah sebagai ingatan pertama, mindset pertama kita ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, maka itu sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah terlebih dalam kisah ini Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan, yaitu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak masalah dan solusi yang kita hadapi, solusinya bukan dari logika dan tenaga kita jemaah. Solusinya dengan hanya tunduk, menempelkan, merendahkan diri kita di hadapan Allah, sujud, merendahkan diri, mengakui kerendahan diri kita, kesalahan kita, bahwa kita memiliki begitu banyak dosa, dan Engkau ya Allah Maha Pengampun, maka tolonglah kami. Tidak cukup sampai situ. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seseorang yang bisa menjadikan keturunannya, penerus dakwahnya. Maka bertahun-tahun beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan anak yang saleh. Namun bertahun-tahun Allah menghendaki untuk tidak memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengingat pula disebutkan dalam Al-Quran Nabi Zakaria, di mana beliau juga tidak kunjung memiliki keturunan. Beliau senantiasa meminta untuk diberikan keturunan yang bisa melanjutkan perjuangan beliau. Dan Al-Quran mencatat jemaah rahmatullah,
betapa lama berdoa Nabi Zakaria hingga disebutkan di dalam surat Maryam, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tulang benulangku sudah begitu lemah, wahai Tuhanku. Sudah begitu lama aku menanti momongan yang bisa meneruskan perjuanganku, hingga tulang benulangku lemah, rambutku memutih. Namun aku tidak pernah kecewa untuk berdoa kepadamu, ya Allah. Aku tidak pernah menyesal kecewa sedikitpun untuk berdoa kepadamu. Nabi Zakaria mengetahui bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang utama. Maka setelah ini kita mengetahui bahkan seseorang yang mulia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria, doanya masih ditangguhkan oleh Allah hingga puluhan tahun. Maka bagaimana bisa kita meminta hanya dengan 2, 5, 10 kali berdoa? Terus meneruslah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sampai wafat. Mintalah. Bila Allah tidak kunjung memberikan apa yang kita harapkan, maka justru itu merupakan sebuah pertanda bahwa itu adalah hal yang buruk yang akan kita terima bila terwujud. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Pilihan Allah selalu yang terbaik. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberikan momongan pada usia 86 tahun, 86 tahun baru diberikan momongan Nabi Ismail. Dengan munculnya lahirnya keturunannya, apakah usai ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak, jemaah rahmatullah. Allah masih menguji ujian demi ujian, memerintahkan Nabi Ibrahim dengan anaknya yang masih menyusui, meninggalkan anak dan istrinya di gurun, di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Maka kita membayangkan kita memiliki keluarga, istri, anak-anak. Bayangkan kita menjadi Ibrahim, membayangkan ibu-ibu menjadi istrinya Hajar, diperintahkan Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat yang gersang, di suatu tempat yang kering, yang tidak ada apa-apa. Apa yang akan kita lakukan? Maka Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, dengan siapa, dengan apa engkau tinggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim pun tidak menjawab, hingga pertanyaan itu dilakukan, ditanyakan berulang kali. Namun Nabi Ibrahim senantiasa diam, hingga Hajar istrinya mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah ini merupakan perintah dari Allah, wahai Ibrahim? Maka dijawab, na'am, ya. Maka Hajar istrinya mengetahui itu perintah dari Allah. Beliau mengatakan, apabila ini merupakan perintah dari Allah, sungguh Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka terwujudlah berbagai macam keajaiban. Muncullah di sana Zam-Zam, muncullah di sana peradaban yang kita kenal sekarang, Makkah Al-Mukarramah. Zam-Zam muncul ketika Nabi Ismail sedang kekurangan minum. Hajar mencari-cari sumber air minum, lari dari bukit Safa dan Marwah, mencari-cari barangkali ada bala bantuan, barangkali ada sumber air. Maka dikenal dalam proses haji sa'i. Maka jemaah rahmatullah, pelajaran yang bisa kita petik pada kisah tersebut, yang pertama, jangan menyerah dengan doa-doa kita, jangan menyerah dengan doa-doa kita, dan senantiasa percaya husnudzon bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik.
Belum cukup dengan itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ismail tumbuh di Mekah hingga usia balik. Maka Ibrahim yang tadi meninggalkan kembali menjumpai anaknya di Mekah, menemuinya sudah dalam kondisi yang balik. Maka Nabi Ibrahim menceritakan kepada anaknya yang sudah mampu berpikir, mampu mempertimbangkan, inni ara fil manam anni azbahuk, aku melihatmu dalam mimpiku wahai anakku, menyembelihmu, fanzur madza tara, maka perhatikanlah apa tanggapanmu. Maka jemaah rahimakumullah, jawaban yang mungkin tidak akan pernah dijumpai oleh anak-anak remaja sekarang. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, lanjutkanlah apa yang telah menjadi mimpimu, wujudkanlah mimpimu, aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Allah ganti dengan domba yang amat besar, dan kita sekarang meneladani beliau dalam ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah, pelajaran demi pelajaran kita bisa terima, kita bisa dapatkan dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim dari ujung sampai ujung. Begitu banyak ayat-ayat, percakapan demi percakapan diceritakan dalam Al-Quran. Bila kita mau mendalaminya, mau membacanya, sungguh sebuah percakapan yang bisa kita tiru. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa berdoa, semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih yang bisa menjadi golongan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang teladan, dan hanya yang bisa menjadi penerusnya adalah orang-orang yang mengikutnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani, mengaplikasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu dari Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر مستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah, amalan-amalan baik kita, kurban kita, kebaikan kita. Semoga Allah menerima itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.